malam semuanya. Kembali berjumpa dengan kami di Doa Sehati yang senantiasa hadir menghiasi rutinitas saudara semua setiap hari Rabu pukul 8 malam waktu Indonesia bagian Barat. Meluncur dari kota Kripik Tempe, dari kota Mendoan, dari kota Purwokerto, Jawa Tengah. Bersama dengan saya Vivi Ropiharjo dan Bapak Gembala kami Bapak Pendeta Nono Ropiharjo. Saudaraku, hari ini apa kabarnya? Apakah hari ini baik-baik saja? Penuh dengan kejutan, surprise dari Tuhan, atau ada hal yang lain? Ataukah hari ini saudara semua merasakan capek, lelah, setelah lelah tenaga, lelah pikiran, dan bergelanjut banyak masalah? Saudara, kalau kita mau mengemban semua masalah itu, kita nggak kuat, kita nggak mampu untuk berdiri, saudara, karena beban kita terbatas, kemampuan kita terbatas. Kita ada masanya, ada di suatu titik yang namanya limit. Kita ada satu batas. Tapi kalau kita mau menyerahkannya itu kepada Tuhan, kita mau bersandar kepada Tuhan, saya berdoa pada malam hari ini saudara akan diberikan kekuatan yang baru. Tuhan akan memberikan semangat yang baru untuk saudaraku sekalian. Dan marilah datang kepada Tuhan, belajarlah kepada Dia, kata Tuhan, karena kuk yang kupikul itu enak. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Tuhanlah sumber kekuatan kita. Tuhanlah yang menjadi sandaran hidup kita. Tuhan senantiasa hadir dalam kehidupan kita, hari-hari kita. Cuma masalahnya apakah kita menyadari bahwa Dia selalu ada di sisi kita? Selamat malam Ibu Yulinur. Anda ada di urutan pertama daripada pemirsa kami malam hari ini. Kiranya Tuhan selalu memberkati kehidupan Ibu Yuli dan selalu diberikan kesehatan dan senantiasa melimpah-limpah dengan sukacitanya daripada Tuhan. Sekali lagi shalom buat Ibu Yuli Nurhayati dari kota Purwokerto. Haleluya, puji nama Tuhan saudara. Dan hari ini mari kita persiapkan untuk bersama-sama kita akan datang kepada Tuhan, agar kita dapat merasakan kuasanya Tuhan bekerja, mengolah hati kita, melawat kita, mengurapi kita, dan biarlah kita boleh merasakan kasih-Nya, bahwa kita dikasihi Tuhan, bahwa kita ini adalah anak-anak yang Tuhan kasihi di dalam Yesus Kristus Tuhan, Juru Selamat yang telah bangkit, membawa kita secercah harapan, membawa kita kepada masa depan yang cerah, yang terang benderang, karena Tuhan yang kita sembah, Tuhan Yesus, telah bangkit dari kematian. Dia memberikan kita satu pengharapan yang baru, bahwa kita masih bisa meraih mimpi-mimpi kita, rencana kita di dalam Tuhan Yesus. Dan biarkan Dia untuk menuntun setiap langkah kita, membawa kita kepada aliran-aliran yang tenang, yang akan memberikan kita kepuasan di dalam hadirat Tuhan. Kurasakan kasih-Mu Tuhan. Kurasakan kasih-Mu Tuhan, kurasakan kuasa-Mu Tuhan, kurasakan kasih kuasa Roh Kudus, kurasakan kehadiran-Mu, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat
rasakan kasih-Mu Tuhan, ku rasakan kuasa-Mu Tuhan, ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus, ku rasakan kehadiran-Mu. Oh, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Katakan curahkan, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi, mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Kami perlu Engkau Tuhan, Engkaulah kekuatan kami, Engkaulah sandaran pengharapan yang teguh. Kepadamu kami berlari, ketenangan dan damai sejahtera kami dapat di dalam Engkau Tuhan. Haleluya, Engkau baik Tuhan. Terima kasih buat hari
menangkap dan kami meraih kemurahan-Mu Tuhan malam ini Tuhan. Sehingga kami boleh datang menghampiri tahta-Mu, kami boleh mendekat tahta Maha Kudus-Mu Tuhan, dan kami boleh memanggil Engkau ya Aba, ya Bapa. Itu semua karena anugerah kemurahan di dalam Tuhan Yesus yang kami dapatkan, hak istimewa yang kami peroleh di dalam Kristus Yesus Tuhan. Malam hari ini Tuhan, biarlah Tuhan kami boleh datang membawa rasa syukur kami boleh membawa rasa pujian kami Tuhan, atas kebaikan Tuhan hari ini, bahkan hari lepas hari, untuk pertolongan-Mu yang dahsyat dalam kami Tuhan. Biarlah malam hari ini Tuhan, firman-Mu akan memberikan kami kekuatan, firman-Mu akan memberi kami penghiburan, firman-Mu yang akan meneguhkan, dan firman-Mu akan menguatkan iman kami lebih dalam lagi, lebih tertanam lagi di dalam Yesus Kristus Tuhan. Karena itu biar Engkau pengurapi hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran-Mu, dan singkapkan segenap rahasia firman-Mu. Beri kami Tuhan makanan firman-Mu yang boleh menguatkan dan mengenyangkan tubuh rohani kami. Dan Tuhan jamah setiap umat-Mu yang menikmati berkat firman-Mu malam ini. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sambut firman-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Shalom Pak Victor. Salam semuanya, selamat malam. Jumpa lagi bersama dengan kami dari Purwokerto, Kota Mendoan, di mana kita semua diberi kesempatan untuk menikmati berkat kemurahan Tuhan. Sekali lagi shalom, shalom untuk Pak Victor, shalom Bu Yuli, shalom Pak Musi, dan shalom semuanya, siapapun saudara yang sudah masuk dalam streaming kami hari ini. Saya berdoa dari tempat ini kiranya saudara diberikan kekuatan untuk tetap sehat-sehat dan baik-baik saja, walaupun ada banyak beban dan tanggung jawab pekerjaan yang berat, tapi Tuhan memberikan kekuatan dan kesehatan. Berkat terbesar dalam kehidupan kita sehari-hari yaitu jika kita diberikan kesehatan yang luar biasa, ya. Selain daripada keselamatan yang Tuhan beri. Dalam keselamatan ada satu dimensi, yaitu kesehatan. Shalom, shalom, ya. Buat Bapak Yusuf. Bapak Yusuf. Ya, Bapak Yusuf ya. Bapak Yusuf posisinya di mana ini? Saudaraku yang dikasih Tuhan, siapapun saudara yang sudah masuk di room ini, di channel ini, saya percaya bahwa saudara adalah orang-orang yang Tuhan kasih. Saya percaya saudara adalah orang-orang yang Tuhan beri kekuatan untuk menerima berkat. Karena berkat Tuhan itu diberikan untuk orang-orang yang siap menerima dan mampu mengelolanya, saudaraku yang dikasih Tuhan. Oleh sebab itu, pada saat ini saya ingin mengajak saudara, siapapun saudara yang sedang berjuang dalam hidupnya, yang sedang berjuang dalam rumah tangganya, yang sedang berjuang dalam pekerjaannya, ya, yang sedang berjuang dalam pelayanannya, saya berdoa kiranya saudara diberikan kekuatan. Ya, kuasa Tuhan terjadi dalam kehidupan saudara, mukjizat Tuhan terjadi dalam kehidupan saudara, ya, dan banyak perkara-perkara besar yang Tuhan percayakan dalam kehidupan saudara. Saudaraku yang dikasih Tuhan, dalam dunia bisnis, ya, tidak ada sesuatu yang besar yang, maksudnya gini, tidak ada sesuatu resiko yang besar yang hasilnya kecil. Jadi orang yang mengharapkan hasil yang besar, ia harus siap menanggung resiko yang besar, ya. Jika mau untung besar, harus modal besar. Itu hukum ekonomi, saudaraku yang dikasih Tuhan.
Jadi kalau saudara hari ini sedang berjuang dengan kehidupan saudara, saudara merasa bahwa beban ini terlalu berat, ya, pelayanan terlalu berat, ya. Shalom Bu Endang yang ada di Lampung Tulang Bawang, ya. Jumpa lagi malam hari ini. Kiranya orang-orang yang sedang berjuang di dalam Tuhan, jerih lelahnya tidak akan pernah sia-sia. Yang percaya katakan amin. Saudaraku yang dikasih Tuhan. Ya. Oke, saya ingin mengajak saudara merenungkan kehidupan kita ketika kita sudah merasa lelah, kita sudah merasa capek. Seringkali orang itu membutuhkan waktu khusus atau apa namanya ya, seperti waktu khusus apa namanya, me time. Me time, ya. Orang yang lelah, kata orang butuh istirahat. Tapi orang yang lelah, yang lemah, kata firman Tuhan adalah butuh kekuatan Tuhan. Ya kan? Orang lelah tidur tetap lelah, saudaraku, karena kebanyakan tidur juga lelah, saudaraku yang dikasih Tuhan. Oleh sebab itu, orang yang merasa lelah, capek, berbeban berat, ya, yang dibutuhkan adalah kekuatan daripada Tuhan. Oleh sebab itu, Tuhan Yesus mengundang kita semua, marilah kepadaku semua yang berbeban berat dan yang letih lesu, capek, lungra, lesu, loyo, ya, lemot, ya. Marilah kita datang kepada Tuhan, ya. Ia akan memberikan kelegaan, ia akan memberikan penyegaran, saudaraku, ya. Ia akan memberikan penghiburan, ia akan memberikan sukacita, ya. Bahkan firman Tuhan berkata, bergembiralah karena Tuhan, maka ia akan memberikan apa yang engkau inginkan, saudaraku. Bukan hanya yang engkau butuhkan, tapi yang engkau inginkan pun Tuhan jawab. Karena apa? Bergembira karena Tuhan. Segala sesuatu dalam jerih lelahnya, semua karena Tuhan, untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Oleh sebab itu, kita akan membaca saat ini dari Mazmur pasal 126, saudaraku yang dikasih Tuhan. Mazmur pasal 126, ya. Di situ diberikan judul pengharapan di tengah-tengah penderitaan. Ya. Ada pengharapan di tengah-tengah penderitaan, ada pengharapan di tengah-tengah kesusahan, ada pengharapan di tengah-tengah perjuangan. Orang yang berjuang di dalam Tuhan, ia tidak akan pernah sia-sia, dikatakan perjuangannya, pekerjaannya, jika dilakukan di dalam Tuhan, untuk hormat kemuliaan Tuhan, maka semuanya itu dikatakan tidak pernah sia-sia. Maka kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Pengharapan di tengah-tengah penderitaan. Mazmur 126, ya, nyanyian ziarah. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang-orang yang bermimpi. Ya, ketika sudah dipulihkan itu tidak disangka-sangka. Oh, kok bisa, ya? Kok bisa ini terjadi? Oh, Tuhan luar biasa, ya. Sehingga Roma 8 ayat 28 bisa kita, ya, perkatakan, ya, Tuhan bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan dalam kehidupan kita. Shalom untuk, ya, Ibu Neng Purwati. Shalom untuk Pak dosen, Pak Iska Sugiarto. Shalom semuanya, ya. Kita jumpa lagi di dunia maya, ya. Kita jumpa lagi di media sosial ini. Untuk apa? Saling memberikan kekuatan. Amin. Haleluya. Kasih tepuk tangan, tap-tap layar, saudaraku yang dikasih Tuhan, ya. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang-orang yang bermimpi. Jadi seolah-olah beban yang kita terima, ya, beban yang kita terima itu begitu berat, melelahkan, buat capek, buat emosi, ya, buat terluka kadang, kecewa terkadang,
ya. Kapan ini bisa selesai, kapan ini bisa berakhir, ya. Nah, tapi di situ Tuhan dikatakan memulihkan, ya. Membuat kita terperangah, membuat kita terkejut dan terkagum-kagum, ya, terplongo-plongo, bukan terplonga-plongo ya, terplongo-plongo. ya Pak dosen ya, terplongo-plongo ya. Terkadang ya kita sudah berjuang ya, tapi terkadang kita juga dikhianati toh. Ya. Tapi percayalah Tuhan akan memulihkan engkau ya. Sehingga orang yang datang kepada Tuhan diberikan kelegaan. Nah, kata memulihkan itu punya pengertian Tuhan menyegarkan. Ya, menyegarkan, merefresh, saudaraku yang dikasih Tuhan ya. Merefresh, menyegarkan, membuang cace-cace, membuang sampah-sampah yang ada, file-file yang tidak perlu, file-file yang hidden itu ya dibersihkan, clean ya, di cleaner ya. Ada pembersihnya, yaitu tangan Tuhan yang perkasa yang membuat kehidupan kita mengalami kesegaran. Ya, mari kita datang sama-sama kepada Tuhan. Apapun yang menjadi pergumulan kita, perjuangan kita, beban berat kita, masalah kita, kita sama-sama datang kepada Tuhan dan saling menguatkan satu dengan yang lain. Ya, bukan kuat-kuat sendiri, kenyang-kenyang sendiri, gemuk-gemuk sendiri, tapi kita sama-sama kenyang dan menikmati kegembiraan sehingga dikatakan seperti orang-orang yang bermimpi. Ya, karena apa? Tuhan memulihkan, Tuhan menyegarkan, Tuhan memberikan kelegaan. Ayat yang kedua, pada waktu itu mulut kita penuh dengan tertawa. Ya kan? Yang tadinya tidak bisa tertawa, penuh dengan emosi, pekerjaan ini begitu bulet ya. Ya, perjuangan kita sudah sepenuh hati, all out, tapi tidak serta-merta mendapat penghargaan, justru mendapatkan koreksi, mendapatkan kritikan. Itu sudah biasa, saudaraku yang dikasih Tuhan. Tapi di sini ketika Tuhan menyegarkan, kita seperti orang-orang yang bermimpi. Nah, bahkan dikatakan mulut kita penuh dengan tertawa. Ada sukacita, ada kegembiraan, saudaraku yang dikasih Tuhan ya. Kegembiraan di dalam Tuhan itu benar-benar menyegarkan, saudaraku. Tidak ada sesuatu hal yang memuaskan kehidupan kita ketika Tuhan menolong hidup kita. Sehingga lagu yang populer hari-hari ini adalah berkali-kali kau menolong, ya kan? Bahkan muncul lagu lagi, ya semuanya beres kabeh kalau bersama Tuhan Yesus ya. Jangan Tuhan Yesus yang membereskan kita nggak ngapa-ngapa, kita harus berjuang, saudaraku yang dikasih Tuhan ya. Dan lidah kita dengan sorak-sorai, sudah tertawa sorak-sorai ya. Jadi orang-orang yang bergembira karena Tuhan ya, ia akan mengalami kepuasan. Keinginannya Tuhan penuhi, saudaraku, apalagi kebutuhannya ya. Dan lidah kita dengan sorak-sorai. Pada waktu itu berkatalah orang di antara bangsa-bangsa, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang-orang ini ya. Ingat sebuah kata-kata mutiara yang dipegang oleh banyak orang, yang dipercaya oleh banyak orang, bahwa rezeki itu tidak akan lari kemana-mana, tapi rezeki itu memang harus dijemput, harus diambil, saudaraku. Kalau kita mengharapkan rezeki itu datang dengan sendirinya, itu kala-kala, saudaraku. Kalau kala-kala supaya bisa rutin, kita yang harus punya inisiatif dan kreatif untuk menjemputnya. Itu namanya solutif, saudaraku yang dikasih Tuhan ya. Nah, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang-orang ini. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersuka cita. Maka kita bersuka cita. Jadi di dalam sukacita ada kuasa yang besar. Ya, di dalam kuasa yang besar yang Tuhan lakukan dalam kehidupan kita, ya, membuat kita bersuka cita, ya. Maka firman Tuhan berkata, bersukacitalah senantiasa. Senantiasa, apapun yang terjadi dalam kehidupan, baik senang maupun susah, disuruh bersukacita. Ya, baik untung maupun rugi, disuruh sukacita. Baik dipuji maupun direndahkan, disuruh bersukacita.
Karena bersukacitalah senantiasa. Senantiasa selalu dalam keadaan apapun, saudaraku. Ya mungkin. Gimana Pak Pendeta? Gimana bro? Kalau kita sedang susah disuruh tertawa. Ingat ya, dalam dunia konseling ya, orang yang dapat mentertawakan dirinya sendiri, orang yang dapat mentertawakan kesusahan sendiri, ia siap untuk menerima atau ia diberikan kekuatan untuk melewati ujian kehidupan itu, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Jadi orang yang bisa mentertawakan dirinya sendiri ya adalah orang yang siap melewati ujian demi ujian. Karena apa? Ya, penderitaan itu udah biasa, masalah itu udah biasa. Setiap orang punya masalah, setiap hari ada masalah. Tidak ada tiap hari tidak ada masalah. Karena firman Tuhan berkata, kesusahan sehari cukuplah sehari. Jadi sehari-hari ada aja masalah, saudaraku. Kalau tidak ada masalah berarti dia sudah beres kabeh. Ya kan? Oleh sebab itu, saudaraku yang dikasih Tuhan, ya, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersukacita. Mari belajar bersukacita, besar kecil berkat yang kita terima, ya, besar kecil resiko yang kita hadapi, mari kita lakukan dengan sukacita. Nah, pulihkanlah keadaan kami, ya Tuhan. Ayat yang keempat. Seperti memulihkan batang air kering di tanah Negeb. Ya, pulihkanlah, segarkanlah keadaan kami. Artinya apa? Roda kehidupan yang ruwet ketika Tuhan campur tangan, maka di situ akan diurai. Ya. Sehingga akan mengikuti alurnya, jalurnya. Nah, tidak bocor-bocor ke kanan ke kiri, saudaraku yang dikasih Tuhan, tapi akan mengalir deras ya ke bawah. Ya, kalau mengalir itu ke bawah, nggak ada yang mengalir ke atas. Ya, mengalir ke bawah. Ya, kemana? Dalam kehidupan kita. Pulihkanlah keadaan kami, ya, segarkanlah keadaan kami ya Tuhan. Ya. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, seringkali ini dipakai oleh banyak orang ya untuk menghimbau supaya kamu harus banyak memberi persembahan. Ya, kamu harus banyak menabur benih. Apakah hanya sesempit itu ya? Ya, aplikasi dari orang-orang yang menabur benih, orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata, menabur benih dengan air mata akan menuai dengan sorak-sorai, saudaraku yang dikasih Tuhan. Saya mendapatkan sesuatu hal yang baru hari ini, bahwa orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata adalah orang-orang yang melakukan pekerjaannya, ya, melakukan tindakannya dengan penuh perjuangan, saudaraku yang dikasih Tuhan. Menabur dengan air mata itu boleh dikatakan dalam kehidupan sehari-hari kita sudah berjuang dari pagi hingga sore bahkan malam untuk melakukan pekerjaan kita, menanggung segala beban tanggung jawab kita. Itu terkadang sampai mengeluarkan cucuran air mata. Karena apa? Beban berat sampai bundet, saudaraku yang dikasih Tuhan. Oleh sebab itu di sini dikatakan orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata, orang-orang yang sedang berjuang dengan hidupnya, bekerja, ya. Orang yang berjuang itu ya ada ya yang bisa menabur tenaganya. Perjuangan harus ada yang dikorbankan, ada yang dikeluarkan, saudaraku. Menabur tenaganya, waktunya, ya kan? Pagi sampai siang, sampai sore, sampai malam, ya, menabur waktunya, menabur pikirannya, menabur perasaannya, ya, menabur, ya, apalagi menabur hatinya, ya kan?
menabur perhatiannya, menabur uangnya, menabur apa lagi? Ya, saudaraku yang dikasih Tuhan. Oleh sebab itu, saudaraku yang dikasih Tuhan, hari ini saya mendapatkan satu rema bahwa orang-orang yang sedang menabur itu, sekali lagi, orang-orang yang sedang menabur itu, yang melakukan tindakan, mengeluarkan sesuatu dalam kehidupannya, baik waktu, tenaga, uang, perasaan, hatinya, kadang bisa dilukai, ya, kadang bisa tidak dihargai, ya, kadang harus mengikat pinggang dengan kencang. Kenapa? Karena menabur itu ada sesuatu yang dikeluarkan, sehingga menahan diri untuk menikmati kesenangan, saudaraku yang dikasih Tuhan. Maka disitulah ia sedang membangun jalan berkat untuk dirinya sendiri. Sekali lagi, saudaraku ya, orang yang sedang menabur benih dalam kehidupannya, sesungguhnya ia sedang mempersiapkan jalan berkat untuk dirinya sendiri. Jadi apa yang kita keluarkan sebenarnya tidak akan pernah sia-sia, baik pikiran, baik tenaga, baik perasaan, emosi, ya, baik apa saja yang kita korbankan sebenarnya sedang mempersiapkan jalan berkat dalam kehidupan kita sendiri, saudaraku yang dikasih Tuhan. Ya, tidak ada hasil tanpa sebuah proses dan perjuangan. Tidak ada hasil yang besar tanpa sebuah resiko yang besar. Ya, tidak ada hasil yang memuaskan tanpa ada sesuatu yang membuat kita perih, saudaraku yang dikasih Tuhan. Nah, kalau kita hari ini sedang berbeban berat, hari ini sedang lelah, capek, kadang hati hancur, terluka, tidak dihargai orang, diremehkan orang, ya, dipandang sebelah mata, ya kan? Apalagi kalau merem, ya, tidak dipandang sama sekali, ya. Saudaraku yang dikasih Tuhan, ya, sesungguhnya orang yang menabur benih dalam kehidupannya, benih kebaikan, benih karakter, benih kehidupan, ya, benih berkat, ya, ia sedang mempersiapkan jalan berkat untuk dirinya sendiri. Ya. Seperti kata firman Tuhan, barang siapa atau sesungguhnya yang menanam, ia akan menuai. Yang menanam sedikit akan menuai sedikit. Yang menanam banyak akan menanam banyak. Jangan berharap jika kita menanam sedikit bisa panennya bertonton, ya. Kalau jadi tontonan, iya, saudaraku yang dikasih Tuhan, ya. Ya, yang menabur benih sedikit, ya hasilnya sesuai kelipatan. Misalnya kita menabur benih padi, ya, 1 kilo, kita berharap dapat 1 ton. Itu mukjizat yang luar biasa, ya. Kadang, ya, banyak orang, para petani khususnya yang sedang menabur benih, itu bukan hanya menabur benih, dia mengeluarkan biaya untuk pengolahan lahan, mengeluarkan biaya untuk perawatan, ya kan, keluar biaya untuk makan, tapi setelah sekian bulan waktunya panen tidak panen, tidak menghasilkan apa-apa. Karena apa? Padi yang ditanam diserang hama tikus atau dimakan burung pipit, saudaraku. Ingat ya tentang burung pipit, bahwa burung pipit itu dipelihara oleh Tuhan melalui para petani, para manusia yang menanam benih, ya. Jadi apa sebenarnya burung pipit itu merugikan, ya, merugikan para petani karena dia hama, saudaraku yang dikasih. Tapi ada banyak orang bangga sebagai burung pipit. Tapi firman Tuhan katakan bahwa engkau bukanlah
burung pipit, engkau lebih berharga daripada burung pipit, maka harus berjuang. Nah, kalau sekali tanam tidak panen, putus asa, nggak mau nanam lagi, akhirnya jadi pengangguran, saudaraku yang dikasih Tuhan. Nah, itu yang dilakukan orang tua saya. Sudah keluar untuk beli pupuk 500.000, beli benih berapa ratus ribu, belum pengolahan lahan, perawatan hari-hari. Tapi pada waktunya panen habis dimakan tikus, dimakan burung pipit, saudaraku ya. Tapi yang dilakukan oleh orang tua saya adalah tetap menanam. Karena kita tidak tahu kapan waktunya panen raya, saudaraku. Dengan jalan bekerja itu Tuhan pelihara, walaupun dalam tanda kutip apa yang ia panen itu tidak sebanding dengan pengeluaran yang orang tua saya keluarkan. Tapi orang tua saya dipelihara oleh Tuhan, saudaraku yang dikasih. Puji Tuhan, di situ ada pemeliharaan. Karena orang yang bekerja layak mendapat upahnya. Orang yang bekerja patut mendapat, orang yang bekerja diperbolehkan untuk makan. Ya kan? Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, jika engkau hari ini merasa lelah, capek, ya, atau mungkin merasa bahwa kebutuhan saudara terlalu besar, pendapatan saudara tidak mencukupi untuk menutupi kebutuhan, belajarlah bersukacita, hampiri Tuhan, datanglah kepada Tuhan, bergembiralah karena Tuhan. Ya, mungkin tidak mudah, tapi latihlah diri kita untuk tetap datang kepada Tuhan. Karena di situ dikatakan, pulihkanlah keadaan kami, segarkanlah, supaya hidup kita mengalami kesegaran. Kesegaran yang kita alami dalam kehidupan kita bukan hanya karena istirahat, atau bukan karena tidur, bukan karena healing. Setelah healing pun, kita pulang capek, lelah lagi, besok masuk kerja lagi, saudaraku yang dikasih Tuhan. Sementara uang sudah habis. Ya. Nah, satu-satunya sumber kekuatan orang-orang yang percaya kepada Tuhan adalah bergembira karena Tuhan. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan sorak-sorai. Tidak ada sorak-sorai tanpa ada perjuangan penderitaan, saudaraku. Ya. Orang yang mendapatkan dengan mudah, apakah dia bisa bersuka cita? Apakah dia bisa terkesima, terkagum-kagum? Wow, hari ini Tuhan memberkati aku. Padahal dia nggak pernah susah. Yang ada adalah flat, biasa-biasa. Dia nggak ngapa-ngapain pun dia menikmati semuanya. Tapi ketika dia merasa bahwa hidupnya berada di titik nol, ya, terus dia naik ke angka 1, 2, 3, 4, 5, bahkan bisa sampai 9 dan 10, maka dia akan mengalami sukacita yang besar. Karena apa? Tuhan memberikan penyegaran, kekuatan yang besar dalam kehidupan kita untuk bisa bersyukur kepada Tuhan. Hanya orang yang bisa bersyukur yang mampu tertawa dalam penderitaan, saudaraku yang dikasih Tuhan. Ya, orang-orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih, pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Jadi apa yang kita lakukan, apa yang kita perjuangkan tidak akan pernah sia-sia, ya. Seperti halnya slogan yang seringkali dipakai bahwa tidak mengkhianati hasil. Apa Iskak, ya. Jerih lelahmu, jerih lelah kita, sama-sama lelah. Jika kita lakukan dengan sebuah ketekunan dan penuh sukacita, maka di situ pasti ada hasilnya. Jika kita bertekun di dalam sebuah penderitaan, kesusahan, masalah, maka ketika terlepas dari masalah, pasti ada hasil. Di balik semua masalah, ada berkat Tuhan yang tersedia. Ada amin, saudaraku yang dikasih Tuhan. Di balik semua masalah ada berkat yang menanti. Ya. Di balik
semua perjuangan kita ada upahnya, saudaraku. Nah, inilah tangan Tuhan yang bekerja, yang tidak pernah terlihat oleh banyak orang. Padahal menikmati hari demi hari, lepas hari. Kadang kita hari ini bisa celaka di jalan, tapi Tuhan selamatkan. Bukankah itu suatu penyegaran, suatu pemulihan, suatu sukacita dalam kehidupan kita kalau Tuhan masih menolong kita hari ini sehingga kita sehat, tidak cacat. Saudaraku, ingat saudaraku yang dikasih Tuhan, pada waktu saya dan istri sedang naik kendaraan bermotor di tengah perempatan, kita sudah di jalur yang benar, tapi ternyata kita masih ditabrak orang pelanggar lampu lalu lintas, saudaraku yang dikasih Tuhan. Dan sampai hari ini efeknya, dampaknya adalah istri saya mengalami kesakitan di tulang ekor. Jadi ada hal yang harus kita tanggung. Tapi apakah kita mau berkeluh kesah, aduh sakit. Kan sakit itu sudah biasa tiap hari, saudaraku yang. Tapi kalau kita ngomong kayak gitu, enak aja ngomong. Situ sih nggak pernah ngerasain sakit, sini yang ngerasain. Saudaraku yang dikasih Tuhan. Apalagi kalau juga kita berhadapan dengan para orang tua yang mengeluh, dia pingin sehat, dia pingin pulih, kok nyatanya tidak sembuh, tetap sakit juga. Nah, bagaimana tubuh yang mengalami degradasi kesehatan kembali pulih normal seperti usia muda, ya, itu hampir-hampir tidak mungkin, saudaraku yang dikasih. Apalagi orang yang mengalami pengeroposan tulang, orang yang mengalami apalagi pengeroposan tulang, ya, atau mata rabun, ya. Bukankah itu memang tubuh yang sedang mengalami penurunan kualitas? Kalau kita tidak bisa menerima kenyataan itu, maka kita akan berkata tiap hari, kenapa nggak sembuh-sembuh? Tidak bisa menerima kenyataan. Nah, firman Tuhan katakan, ya, bergembiralah karena Tuhan. Nah, karena orang-orang yang mampu bersyukur kepada Tuhan, ada mukjizat, saudara. Ya, masih ada mukjizat sampai hari ini. Jadi orang yang berjuang, ya, yang tidak mengenal lelah dalam kehidupannya, ia akan menikmati hasilnya. Dia akan menikmati berkat kemurahan Tuhan. Dia akan menikmati apa yang Tuhan sediakan, ya. Kalau kita hari ini sedang lelah, capek, hancur hati, terluka, banyak tantangan, banyak pekerjaan, mari kita sama-sama datang kepada Tuhan. Shalom, ya, Bapak Henok yang ada di mana posisi sekarang, ya. Sudah lama tidak jumpa baku dapa, ya. Ternyata ada dapa Pak Ani di sini. Ya, shalom semuanya, ya. Saya percaya saudara adalah orang-orang yang terpilih. Bukan hanya sekedar dipanggil, tapi terpilih di dalam Tuhan. Sehingga Tuhan tidak pernah salah pilih. Jangan jadi Yudas zaman now. Ya kan? Jangan jadi Yudas zaman now. Belajarlah menjadi orang-orang yang setia di dalam Tuhan. Apapun yang kau kerjakan, Tuhan sudah sediakan. Papua Tengah, wow, keren, ya. Salam untuk keluarga, ya, yang ada di sana, ya. Baik, saudaraku yang dikasih Tuhan, malam hari ini saya mau berdoa untuk saudaraku semua. Kiranya saudara diberikan kekuatan, kesehatan, sukacita, penghiburan, dan berkat yang melimpah. Arti melimpah di sini yang saya maksud adalah tiap-tiap hari saudara menerima kemurahan Tuhan, ya.
Karena 5 roti dan 2 ikan ketika ada di tangan Tuhan Yesus mampu mengenyangkan 5.000 orang lebih, bahkan sisa 12 bakul. Murid Yesus ada 12. Jadi masing-masing bisa dapat 1 bakul. Bukankah itu yang Pak Musi kirim ke saya beberapa waktu yang lalu? Ya, bahwa orang-orang yang mengikut Tuhan selalu mendapatkan bagiannya. Ya kan? Ingat kasus mukjizat 5 roti dan 2 ikan di tangan Tuhan Yesus bisa mengenyangkan 5.000 orang lebih, bahkan sisa 12 bakul. Murid Yesus ada 12. Jadi kalau bisa dibagi-bagi bawa kresek pulang, ya masing-masing 1 orang 1 bakul. Mengikut Tuhan selalu ada kenikmatan. Mengikut Tuhan bukan tidak selalu mudah. Kenapa? Murid-murid Yesus pun ketika membagi-bagikan makanan itu kepada orang banyak itu pasti lelah. Jadi orang yang bekerja layak mendapatkan upahnya. Saudaraku yang dikasihi. Jangan menyerah. Tetap andalkan Tuhan. Dari tempat ini saya berdoa di dalam berkat nama Yesus. Kiranya Tuhan menolong engkau. Kiranya Tuhan menguatkan engkau. Kiranya Tuhan memberikan kesegaran dan kelegaan dalam kehidupanmu. Kiranya Tuhan memberkati engkau hari lepas hari. Bahkan berkat yang baru tersedia bagimu tiap-tiap pagi, tiap-tiap hari. Bahkan orang-orang yang setia kepada Tuhan diberikan berkat yang tidak lazim dalam kehidupannya. Ya. Karena orang yang mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh, Tuhan sediakan berkat yang luar biasa. Pemeliharaan Tuhan cukup. Jadilah engkau sehat yang sedang sakit. Jadilah engkau segar yang sedang kelelahan. Jadilah engkau kuat yang sedang lemah. Jadilah engkau percaya engkau yang sedang ragu-ragu. Karena Tuhan yang kita sembah di dalam Tuhan Yesus adalah Allah yang setia. Tuhan yang setia. Tidak pernah ingkar janji. Orang yang meminta, ia akan menerima. Dalam berkat nama Yesus, orang yang percaya bahwa pemeliharaan Tuhan itu cukup. Ia sedang mempersiapkan berkat terbaik dalam kehidupan saudara. Yang percaya katakan, amin, amin. Salam semuanya. Jumpa lagi di lain waktu dan kesempatan yang sama. Kiranya saudara dan saya sehat-sehat, tetap dapat melayani dan bekerja dengan sukacita. Salam.